Coba bayangin sebuah kota metropolis raksasa, rumah buat jutaan orang, pelan-pelan lenyap di depan mata kita. Ini bukan adegan film fiksi ilmiah loh, ini kenyataan yang lagi terjadi di Jakarta. Yuk kita bedah bareng-bareng kisah megakota yang lagi tenggelam ini. 10 juta. Coba inget-inget angka ini. Ini bukan cuma angka biasa, ini adalah inti dari cerita kita hari ini. Yap, bener banget. 10 juta orang tinggal di Jakarta, sebuah megakota yang secara harfiah lagi tenggelam, menghilang di telan Laut Jawa. Ini bukan lagi ramalan masa depan yang suram ya, tapi ini adalah krisis yang sedang terjadi sekarang juga. Kita semua pasti pernah dengar kan soal Venesia yang tenggelam. Nah, coba lihat perbandingannya. Venesia itu turun sekitar 0,2 cm per tahun. Di beberapa bagian Jakarta, angkanya bisa sampai 25 cm. Itu lebih dari 100 kali lebih cepat. Ini nih yang bikin Jakarta jadi salah satu kota paling cepat tenggelam di planet ini. Ini jelas kan bikin kita bertanya-tanya, gimana ceritanya sebuah ibu kota modern bisa runtuh kayak gini? Oke, sekarang mari kita selidiki apa sih biang keroknya. Jawabannya ternyata lebih dekat ke kehidupan kita sehari-hari daripada yang mungkin kalian bayangkan. Ini bukan cuma soal naiknya permukaan air laut karena perubahan iklim ya. Walaupun itu juga ada perannya. Ada kekuatan lain yang jauh lebih ngerusak, yang tersembunyi persis di bawah jalanan kota. Nah, ini dia nih, pelaku utamanya, ekstraksi air tanah. Ironis banget kan? Di negara kepulauan yang dikelilingi air, ibu kotanya justru menenggelamkan diri sendiri karena meminum air dari bawah tanah. Jadi, karena pasokan air pipa itu kurang, banyak banget penduduk dan industri yang ngebor sumur sendiri buat mompa air langsung dari lapisan tanah di bawah kota. Prosesnya tuh sebenarnya sederhana, tapi dampaknya luar biasa merusak. Bayangin aja, tanah di bawah Jakarta itu kayak spons raksasa yang jenuh sama air. Nah, selama puluhan tahun, jutaan orang nyedot air itu keluar tanpa henti. Apa yang terjadi kalau kita peras spons sampai kering? Pasti kempes dan menyusut kan? Nah, persis itulah yang terjadi pada tanah Jakarta. Jadi, ini poin paling pentingnya. Walaupun beratnya gedung-gedung pencakar langit dan naiknya permukaan laut itu ikut andil, porsi terbesar masalahnya itu ya ekstraksi air tanah yang berlebihan dan seringnya ilegal. Ini adalah masalah yang murni dibuat oleh manusia yang dimulai dari bawah kaki kita sendiri. Oke, kita geser dari sisi ilmiahnya ke dampak manusianya. Gimana sih rasanya hidup di kota yang pelan-pelan lagi tenggelam? Ini bukan lagi sekedar data di grafik, ini adalah kenyataan pahit buat jutaan orang. 40%. Angka yang bikin merinding. Segitu luasnya wilayah Jakarta Utara yang sekarang posisinya udah di bawah permukaan laut. Bayangin, area seluas itu sekarang cuma bergantung sama tembok laut yang rapuh buat bertahan hidup. Dampaknya bisa kita rasain di mana-mana. Banjir tuh bukan lagi kejadian langka, tapi udah jadi bagian dari rutinitas. Bangunan-bangunan jadi miring dan retak, pondasinya terkikis dari bawah, air asin dari laut nyolongong masuk, ngeracunin air bersih dan lahan pertanian. Soal kerugian ekonomi, wah, udah miliaran dolar. Dan kutipan dari seorang warga ini benar-benar menggambarkan situasinya dengan pas. Ada semacam kepasrahan yang tragis dalam kalimat ini. Buat banyak orang, bencana ini udah jadi hal yang normal, siklus tahunan yang sayangnya makin parah. Nah, karena ngadepin kenyataan yang suram ini, pemerintah Indonesia akhirnya mutusin buat ngambil solusi yang super radikal, bahkan bisa dibilang belum pernah ada yang lakuin dalam skala segede ini. Solusinya, melarikan diri. Jadi, ada dua strategi besar nih yang lagi jalan. Di satu sisi, ada proyek tembok laut raksasa, Garuda buat mencoba melindungi Jakarta. Di sisi lain, ada rencana yang jauh lebih ambisius. Bangun ibu kota baru dari nol di pulau yang berbeda. Selamat datang di Nusantara. Ini bukan cuma kota baru biasa. Ini adalah sebuah visi besar. Sebuah mega proyek senilai 34 miliar dolar yang dirancang sebagai kota hijau dan pintar, yang dibangun di tengah hutan Kalimantan. Rencananya adalah menciptakan ibu kota yang berkelanjutan, bebas dari semua masalah yang menghantui Jakarta. Tapi, rencana raksasa ini juga membuka babak baru yang penuh dengan pertanyaan-pertanyaan sulit dan ketidakpastian. Terus, gimana nasib kota yang ditinggalkan? Nah, ini dia dilema utamanya. Pusat pemerintahan sama semua pegawainya bakal pindah ke Nusantara. Tapi Jakarta dengan 10 juta warganya dan semua masalahnya, ya bakal tetap di sana, mereka nggak ikut pindah. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang bikin kita mikir. Pindahin ibu kota itu emang langkah yang super berani. Tapi, apakah itu solusi yang sebenarnya?
Atau jangan-jangan cuma menunda bom waktu bencana buat jutaan orang yang ditinggal? Bisakah kita benar-benar menyelamatkan sebuah kota dengan cara meninggalkannya? Sebuah pertanyaan yang jawabannya mungkin baru akan kita lihat di masa yang akan datang.